Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor finance lagi, terutama bank daerah dan bank-bank sekelenar dan grup panin. Langsung saja ke saham pertama, BJTM yang ditutup di harga 515 menguat 0,98%. Asing net buy. Kalau di broker resminya BJTM didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, BJTM masih peluang swing atas kalau menurut saya. Cuman ya masih sama gambar saya itu paling maksimal 540. Saat ini ya wait and see. Kemarin bilangnya wait and see, naiknya terbatas, ternyata naik tinggi. Cuman Bapak Ibu lihat ya, supportnya jauh. Nah waktu itu kalau Bapak Ibu beli pas dia lagi sideways nih, ya itu momennya, atau ya maksimal 480 beli itu bagus. Kalau sekarang sudah ketinggian ya. Jadi kalau mau beli bagusnya di mana BJTM? Ya di 480, 490 untuk BJTM. Itu aja ya. Jadi seperti itu untuk BJTM. Lanjut BJBR yang ditutup dengan 895 menguat 1,7%. Asing net sell. Kalau broker resminya BJBR akumulasi. Langsung saja ke tekniknya, BJBR sepertinya sudah terbatas kenaikannya. Kenapa? Karena baru saya lihat ya, BJBR itu akan bagi dividen di 85,25 per lembar saham. Dengan harga sekarang berarti sekitaran 9% lebih dividennya. Bagus gak ya? Bagus. Dan kumdate-nya 25 April hari Jumat. Kalau Bapak Ibu tertarik silahkan. BJBR secara teknikal kayaknya nggak usah. Jangan harap deh naik tinggi lagi ya. Apalagi dekat lagi kan. Paling pun naik paling maksimal 915, 920. Itu pun kalau mampu. Mereka tuh sudah hitung gapnya itu seberapa. Karena kan 9% ya kembali ke bawah 800. Udah, ini kemungkinan besar selesai. Untuk BJBR ya, belum. Susah untuk naik. Kalau Bapak Ibu mau manfaatin spare pendek dividen, sekarang nggak menarik. Ya, memang nggak bisa koreksi dalam. Kayaknya untuk koreksi dalam nggak. Cuman naik tinggi nggak juga. Jadi di situ-situ aja sampai kumdate hari Jumat. Jadi BJBR ya kalau Bapak Ibu tertarik dividen silahkan ambil. Kalau enggak ya jangan skip. Menurut saya itu aja BJBR. Lanjut. Agro yang ditutup di harga 195 menguat 2,63%. Asing net sell. Kalau bukan tanya Agro akumulasi. Agro bagus juga. Potensi tembus enggak? 200, potensi trendline downtrend dipatahkan. Nih kita tarik nih. Ini trendline downtrend nih. Potensi patah target 220 sampai akhir April. Kita targetkan. Disclaimer kalau beli harga sekarang. Kalau di grup Borneo Trader beli agro tuh sudah di 184 sampai 180. Dan tanggal 17 itu dapat low-nya di 183 ya. Sekarang sudah floating profit 5% lebih. Target kami berapa? Ya target terdekat 200. Habis itu 220. Kalau mau beli sekarang ya Bapak Ibu siap nggak cut loss di bawah 180? Itu aja. Ya. Saat ini. Tapi cenderung kemana agro? Minggu ini cenderung menguji 200. Disclaimer tapi untuk agro. Lanjut. BBYB yang ditutup di harga 191 menguat 0,52%. Asing net buy. Kalau bukan sebenarnya BBYB. Akumulasi tipis. BBYB sideways bagus nggak? Harusnya bagus. Cuman supportnya agak jauh juga 180. Potensi nggak tembus 200. Minggu ini potensi menurut saya. Ya kalau Bapak Ibu mau pakai stop loss sebenarnya jebol 189 mending jual dulu. 3% aja koreksi, buang aja dulu besok atau lusa. Ya nanti buyback di 180. Menurut saya seperti itu juga bisa. Atau mau cut loss di bawah juga boleh. Ya karena setiap strategi itu ada plus minusnya. Nah Bapak Ibu harus siap dengan plus minusnya. Mana yang cocok dengan profil resiko Bapak Ibu, psikologis Bapak Ibu. Apakah cocok cut loss tipis atau lebih cocok cut loss dalam. Nah itu kembali ke masing-masing ya. Itu. Dan setelah cut loss apakah ada penyesalan? Gitu ya. Jadi BBYB tetap minggu ini. Kalau menurut saya besok kalau Big Bang rebound, sekelenernya Big Finance juga rebound. Ya, kalau nggak besok lusa.
Tapi pandang saya besok mudah-mudahan rebound ya sektor finance. Lanjut. Maya yang ditutup di 190 menguat 2,7%. Kalau dilihat atas asing net sell. Dibuka semuanya Maya akumulasi tipis. Langsung saja ke tekniknya Maya bagus. Pokoknya Maya tuh di atas 180 bagus. Kalau jebol itu buang aja. Target terdekat berapa? 200 minggu ini sampai akhir April minggu depan. Ya minimal 200 arah Maya. Tergantung Bapak Ibu kalau berminat beli. Bandar detektor terlihat akumulasi. Ya, bagus nggak? Bagus. Volume juga meningkat nih. Setiap hari volumenya meningkat. Bahkan hari ini tuh berapa kali tuh? 5 kali lipat volume hari Kamis minggu lalu. Masih ada golden cross arah atas. Lanjut. Koreksi dikit sikat. Yang penting Bapak Ibu kalau berminat disclaimer jebol 180. Ya, pertimbangkan buang, jual. Maya. Lanjut PNLF, saya tidak analisa BBKP karena di 50, PNBS juga tidak karena di 50 ya. Lanjut kita langsung PNLF yang ditutup di harga 394 menguat 5,34%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya PNLF di distribusi, kembali distribusi tapi di markup ya. Tadi di grup Borneo Trader sudah saya wanti-wanti. Pokoknya kalau dia jebol 374 TP dulu ya. Tadi pas open market dia low-nya di berapa? 376. Waktu itu saya bilang di bawah 370 TP aja karena kami punya harga 326. Kami punya harga bawah bottoming ya. Kami dapat di hari Kamis minggu lalu. Dan tadi saya bilang kalau di jebol 374 TP dulu aja. Tapi ternyata dia terus naik dan target selanjutnya tadi 420. Setelah tembus 400 saya targetkan 420, 440, 460. Ya, saya tadi kena trailing stop di 420 TP dulu. Ya, itu aja. Lumayan lah ya. Nanti saya akan buyback. Di berapa buybacknya ya? Kalau Bapak Ibu mau tahu harganya tuh ya join di external community Stockbit ataupun grup swing trader Borneo Trader. Ya, kalau mau gratis lewat Stockbit, external community minimal trading balance ya. Atau ya bisa dibilang cash di RDN itu minimal 10 juta. Langsung masukkan kode R41778. Di menu profile scroll ke bawah ada tulisan external community. Masukkan kodenya tadi R41778. Kalau tertarik itu juga tidak permanen ya. Silakan kalau cocok bisa terus bergabung. Kalau nggak cocok ya bisa keluar grup atau tidak bergabung lagi di external community Borneo Trader Stockbit. Ya kalau Bapak Ibu mau nyicil atau beli ya beli dekat-dekat support aja 360, 350 itu bisa beli. Kalau berminat PNLF ya. Tapi kalau menurut saya masih bisa ke atas tapi mungkin 1-2 hari koreksi dulu. Ya, koreksi dulu baru bangkit. Saya juga akan melihat respon market dulu besok kalau memang bagus kami bisa entry harga atas ya di harga tengah-tengah ini untuk PNLF. Trennya sebenarnya bagus. Apakah ini konfirmasi? Mestinya konfirmasi breakout pola cup and handle. Mudah-mudahan lah nggak jebol 360 PNLF itu. Lanjut PNBN yang ditutup di 1620 terkoreksi 4,98%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya PNBN di distribusi. Nah ini hati-hati nih ya. Kenapa? PNBN yang awalnya hijau terus merah. Bahkan dia naik sampai 1780 tapi kemudian diguyur. Ya memang minggu lalu sudah saya infokan juga kalau Bapak Ibu ingat ya video saya hari Minggu kemarin kalau nggak salah saya buat videonya. Dia itu tanggal 17 naik tapi markup distribusi. Dan hari ini ternyata memang kena jual. Memang sempat naik, mungkin ada yang optimis, ada yang FOMO, beli di atas 1700, sekarang malah floating loss. Itu yang perlu dihindari ya. Kalau FOMO, saham-saham tuh yang penting tahu plannya seperti apa. Mau pakai stop loss nggak? Mau hold, floating loss lama, ya itu. Jadi gimana untuk PNBN? Kalau mau PNBN nawar besok ke 1500 sikat. Ya, 1500 beli. 1520, 1530 beli, stop loss jebol 1480, 1470 buang aja. Kalau pandangan saya masih sama, besok koreksi dikit, habis itu tetap belum saatnya dia downtrend. Kemungkinan besar
kalaupun ke arah 1500 itu akan mantul lagi untuk PNBN. Antara dia sideways di bawah dekat 1500 nih support, resisten 1650, atau besok dia balik ke arah kembali tembus 1700 dan sideways di atas 1700, resisten 1800. Tapi pandangan saya lebih cenderung kemana PNBN? Lebih cenderung sideways-nya di bawah 1700 ini. Ya, itu menurut saya disclaimer. Lanjut penin yang ditutup di harga 1055 terkoreksi 0,93%. Asing net sell. Kalau di Robok responnya penin akumulasi. Penin tiba-tiba akumulasi tapi tipis ya. Wah, normal ternyata ya, normal distribusi. Kok beda ya nih? Oh, dia mungkin lihat ini ya. Yang 2000, 1000. Ini kan 4000, 1000. Tapi harusnya netral ya. Apa salah tanggal nih ya? Oh, ini tanggal 17, maaf. Pantas salah ya. Kita pakai tanggal 21. Nah, normal. Jadi saat ini sama. Kalau menurut saya, kalau dia koreksi ke 1990, spek buy. Kenapa? Antara seminggu ke depan, dia sideways-nya di atas 1050 atau sideways-nya di bawah 1050, 1000 support. Nah, ini sideways 1 atau 2. Tapi saya melihatnya lebih cenderung ke 1 sideways-nya di sini. Nah, kalau memang nggak ada sell in May, mungkin nanti polanya ini imported LL solder dan dia gas target 1200, 1250. Tapi kalau ada sell in May, siap-siap jebol 1000, downtrend lagi. Penin. Itu. Lanjut. Cepin yang ditutup di harga 312 menguat 4%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Cepin akumulasi tipis. Cepin bagus. Pokoknya ingat aja Cepin ya. Kalau koreksi dekat 300 spek buy. Gak perlu pakai 290. Gagal bertahan atas 300 exit dulu. Mendingan buyback di bawah di 280, 274. Tuh, pokoknya kalau dia gagal bertahan atas 300 lemah. Tapi kalau pandangan Borneo Trader lebih cenderung Cepin bergerak di atas 300 seminggu ke depan sampai akhir April. Jadi menariknya gimana? Buy on support, buy dekat-dekat support 300, 304, jebol 294, ya 296, 294 pertimbangkan kalau pakai stop loss. Disclaimer. Cepin. Lanjut INPC yang ditutup terkoreksi 2,27% ke harga 172. Asing net sell. Kalau bukan semuanya INPC didistribusi. INPC koreksi biasa, mudah-mudahan bangkit ya. Pokoknya kalau dia jebol lagi 167 buang ya. Jebol 167 buang. Berarti 166. Dengan harga sekarang ya 3% lah cut loss. Target kemana? Masih sama, minimal 194 200. Potensi kalau besok hijau, besoknya kuat naik, buying power ada. Minggu ini 190 200. Arah INPC. Ini koreksi biasa, harusnya menarik potensi rebound INPC. Ya, itu aja untuk INPC. Saham terakhir BNI yang ditutup di harga 194 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan semuanya BNI didistribusi. Langsung saja ke tekniknya BNI. Ya, kemarin kalau nggak salah Bapak Ibu ingat saya analisa daripada BNI ini mending Agro, Cepin, PNBN, PNLF daripada BNI. Tapi kalau suka BNI masih sama, jebol 190 buang. Kalau saya belum menarik. Apalagi ada netral distribusi. Lebih cenderung distribusi. Tapi nggak menarik. Likuiditasnya juga tipis. Coba lihat transaksi hari ini berapa tuh. Tuh cuma 65 juta. Janganlah. Wait and see lah. Ya, tapi kalau Bapak Ibu sudah ada di dalam atau pengen beli, pokoknya kalau sampai tutup di bawah 190 gagal lah naik. Ya, BNI. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio.
Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.